Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Hadisan Channel. Oke ya teman-teman, hari ini kita akan membahas soal prediksi atau soal PPDB, SP atau MTS. Untuk yang belum bergabung bersama kami, silakan klik tombol subscribe di bawah. Insyaallah akan kita update setiap beberapa waktu sekali ya teman-teman. Baik itu soal PPDB atau PMB, soal OSN maupun soal-soal yang lain, termasuk di dalamnya soal TKA. Ya teman-teman, langsung saja kita bahas untuk soal PPDB yang pertama. Ini merupakan seri yang kelima ya teman-teman, di salah satu MTS. Oke. Untuk soal yang pertama, perhatikan keempat ruang pendingin berikut. Ada ruang K, ruang L, ruang M, dan ruang N. Selisih suhu cairan terbesar dalam ruang pendingin setelah 6 menit terjadi antara ruang. Nah, ini selisih ya teman-teman, dimana yang bagian atas itu adalah suhu awal, terus yang bagian bawah itu penurunan tiap menit. Nah, jadi dari sini kita harus hitung masing-masing. Ya, kita dapat tuliskan untuk ruang K, yang pertama ruang K ya. Ruang K itu suhu awalnya 15 derajat. Tetapi turun 2 derajat tiap menit. Karena 6 menit berarti dikurangi 6 kali 2 derajat. Berarti 15 derajat dikurangi 12 derajat sama dengan 3 derajat. Itu miliknya ruang K. Terus ruang L. Ruang L itu suhu awalnya 17 derajat dikurangi 3 derajat setiap menit. Berarti 6 kali 3 derajat. 17 dikurangi 18 adalah minus 1 derajat. Ruang M juga sama, 24 derajat dikurangi, nah ini 4, setiap menitnya 4 derajat ya, berarti 6 dikali 4 derajat, berarti 24 derajat dikurangi 24 derajat sama dengan 0 ya. Terus untuk ruang N ini 26 derajat dikurangi masing-masing 5 ya, berarti 6 kali 5 derajat. 26 derajat dikurangi 30 derajat, ketemunya minus 4 derajat. Karena yang ditanyakan selisih, maka kita ambil nilai terbesar dan nilai terkecil. Terbesarnya adalah miliknya K, terkecilnya miliknya N. Sehingga selisih K dikurangi N ya. 3 derajat dikurangi min 4 derajat atau 7 derajat ya. Jadi itu merupakan selisih yang terbesar, yaitu ketemunya 7 derajat. Karena kita hanya diminta suhu ruang manakah, berarti jawabannya K dengan N. Oke, itu untuk soal yang pertama ya. Trik mengerjakan soal, pahami soal, baru kita pikirkan pelan-pelan dan kita runut sesuai dengan alur pengerjaan. Oke, jadi untuk yang soal yang kedua seperti ini ya teman-teman. Soalnya berbentuk perbandingan senilai atau berbalik nilai. Tetapi di sini ini soal yang tersedia adalah perbandingan berbalik nilai. Oke ya, untuk teman-teman yang ingin bergabung bersama kami, baik itu secara Zoom, bisa menghubungi nomor kontak di bawah ya. Oke, langsung saja kita cek untuk soal nomor 2. Di dalam grafik ini sudah jelas ya, di
grafik yang ke atas itu terkait dengan jumlah tenaga kerja, grafik yang ke kanan itu waktu yang dibutuhkan. Semakin sedikit tenaga kerja maka waktunya semakin banyak, ya. Seorang pemborong mendapat proyek untuk membuat suatu bangunan. Jadi ini ya grafiknya ya. Jika pemborong itu akan memperkerjakan 12 orang, waktu penyelesaian pekerjaan tersebut. Jadi kita tinggal membandingkan aja. Ini otomatis semakin banyak bekerja semakin cepat habis atau cepat selesai. Ya, kita tinggal membandingkan aja ketika satu bekerja. Jadi di sini kita buatkan tabel bekerja, terus ada waktu. Ya, yang termudah kita gunakan perbandingan satu pekerja. Ketika satu pekerja waktunya 120 hari. Ketika 12 pekerja waktunya kita misalkan X. Nah, semakin banyak ini besar, terus otomatis waktunya semakin sedikit. Ya. Nah, ini perbandingan berbalik nilai. Sehingga kita bisa bandingkan 1/12 sama dengan X per 120. Kita kalikan silang, 12X sama dengan 120. Nah, X-nya ketemu 120 dibagi 12 sama dengan 10. Jadi jawaban yang benar adalah yang C, yaitu 10 hari. Ini sesuatu yang mudah ya. Oke. Bisa kita lanjutkan untuk soal yang ketiga. Perhatikan data hasil pengukuran tinggi badan berikut. Rata-rata dan modus dari data tersebut secara berturut-turut. Ya, kita tahu untuk modus itu adalah nilai yang paling sering muncul. Nah, sehingga di sini kita membutuhkan membutuhkan hitungan ya. 130 sebanyak berapa? 145 sebanyak berapa? Ini cara yang paling mudah adalah kita gunakan tabel. Ya, kita gunakan tabel ya. Jadi di sini ada tinggi badan, saya tulis TB, terus ada jumlah siswa. Ya. Tinggi badan yang terendah itu 130. Ada 1, 2. Terus ada 135. Ada 1. 140. 1, 2, 3, 4. 145. 1, 2, 3. Nah, ini kalau kita hitung jumlahnya nah ini ada 10 ya. Dari sini sudah jelas bahwasanya modus ada di angka ini. Ini adalah modus. Modusnya adalah 140. Jadi kemungkinannya antara A dan C. Nah, sehingga sisanya kita mencari rata-rata. Nah, cara mencari rata-rata, ingat rata-rata itu apa? Nah, banyaknya jumlah semua data kita bagi dengan banyaknya data ya. Ini gampang ini ya, tinggal ngalikan aja. 130 dikali 2 ditambah 135 kali 1 ditambah 140 kali 4 ditambah 145 dikali 3 dibagi dengan tadi jumlahnya ada 10 ya. 130 kali 2 adalah 260 ditambah 135 ditambah 560 ya. 145 dikali 3 adalah 435 dibagi 10. Kalau kita hitung ini ketemunya 1035
390 dibagi 10. Ketemunya 139. Nah, dari sini kita dapatkan bahwa rata-rata adalah 139, modus adalah 140. Jadi jawabannya yang C. Ya, bukan yang A, tapi yang C. Oke ya. Silakan dipahami, dicermati. Kalau ada yang kesulitan bisa bisa menanyakan di kolom komentar atau bisa langsung chat saja ke nomor WA ya. Oke ya, kita bahas soal yang keempat. Dalam sebuah kompetisi matematika ditentukan aturan skor benar kali 4, salah minus 2, dan tidak menjawab minus 1. Dari 50 soal yang diberikan, seorang siswa berhasil menjawab 42 soal dengan mendapatkan total skor 124. Banyak soal yang dijawab benar oleh siswa tersebut ya. Dari sini bisa kita ketahui bahwasanya apa? Di sini dia tidak menjawab soal secara penuh, otomatis ada soal yang kosong ya. Kita tulis dulu untuk soal yang kosong, berarti kan dari 50 dijawab 42, berarti yang kosong sebanyak 50 dikurangi 42 atau 8 soal kosong ya. Padahal skor total itu adalah 124. Nah, 124. Berarti dari sini kita dapatkan bahwa di antara 124 ini ada itu sudah dikurangi dengan soal yang kosong. Oke, untuk lebih jelasnya berarti dari sini kita tinggal menghitung jumlah skor saja ya teman-teman. Jadi kalau kita misalkan tadi di sini untuk benar ya, kita misalkan untuk jawaban benarnya B, untuk salah berarti di antara 42 soal ini pasti ada yang benar ya. Yang benar berapa sehingga yang salah itu sisa dari yang benar. Berarti dari sini kita dapatkan 42 dikurangi soal yang benar. Sehingga kita bisa hitung skor total. Skor total berarti ya tidak lain adalah benar dikali 4. Ya, berarti ini saya tulis di bawahnya ya. Benar kali 4 ditambah salah dikali min 2. Berarti 42 min B dikali min 2. Terus ditambah 0 dikali min 1. Berarti 8 dikali min 1 tidak lain sama dengan 124 ya. B kali 4 adalah 4B, ditambah 42 dikali minus 2 adalah minus 84, min B dikali min 2 adalah plus 2B, min 1 dikali 8 adalah minus 8 sama dengan 124, 4B ditambah 2B adalah 6B, min 84 dikurangi 8 adalah min 92 sama dengan 124 ya. 6B tidak lain adalah 124 ditambah 92 atau 216. Berarti B tidak lain adalah 216 bagi 6 sama dengan 36 ya. Jadi jawabannya yang A, yaitu 36 soal benar. Oke, kita lanjut untuk soal yang terakhir, yaitu soal nomor 5 terkait dengan penerapan FP
FPP atau KPK ya. Di kisi-kisi itu penerapan FPP atau KPK. Tetapi kalau kita melihat soal tersebut, ini mengandung ini menjurus ke penerapan FPP. Jadi syarat utama yaitu kalian harus bisa mengfaktorisasi prima. Faktorisasi dari 48, 60 dan 90 ya teman-teman. Kita lanjutkan saja untuk 48